Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading Scorpio dari tanggal 15 hingga tanggal 21 November 2021 di minggu ini. Saya minta maaf untuk kalian ya atas keterlambatan rilis dari video ini, karena susah banget saya dapat energinya gitu. Jadi saya biasanya begitu ya, kalau misalnya gak dapat energinya, saya gak mau maksakan diri gitu. Ya semoga Scorpio paham akan hal ini, bisa mengerti gitu ya. Oke, untuk kalian jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Saya juga tidak bisa menjamin bahwa readingan ini akan resonate 100% terhadap Scorpio ya. Oke, untuk Scorpio. Wow, ini berbeda ya dengan minggu lalu ya. Saya ngelihat di sini ada semacam kehilangan, ada masalah keuangan ini sepertinya ya, ada yang hilang uangnya di minggu ini ya. Atau Scorpio berhati-hati lah gitu ya. Ya kalau bisa menghindarkan hal ini. Kehilangan sesuatu yang berharga ini bisa juga seseorang, ya bisa juga berakhirnya hubungan kamu dengan seseorang. Ya ada semacam keinginan untuk menyendiri di minggu ini. Bisa jadi kamu udah mengalami ini ya. Pengen menyendiri di minggu ini ya. Pengen mendapatkan pencerahan. Ya. Tapi ada semacam berita baik yang akan kamu dapatkan juga di saat kamu terpuruk di sini. Nah, akan ada surprise, ada kejutan ya. Dan mudah-mudahan ini adalah kejutan yang membahagiakan kamu ya, bukan kejutan yang membuat kamu sedih lagi atau merasa terperangkap, ngerasa terisolasi ya. Karena untuk kejutan sendiri bisa yang baik, bisa yang buruk gitu ya. Saya ngelihat di sini ada kehilangan, ada juga semacam trauma. Trauma kehilangan bisa jadi ya. Bisa kehilangan benda berharga atau hubungan kamu dengan seseorang yang sudah berakhir tetapi urusan belum selesai, belum kelar. Ya. Udah berusaha nih mencari solusi bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari perasaan-perasaan frustasi ini, tapi sepertinya masih harus lebih ekstra lagi ya. Untuk Seven of Swords sepertinya ada kelalaian, ada tindakan yang bisa jadi ceroboh, kurang perhatian atau impulsif yang mengakibatkan adanya di sini seperti kehilangan. Ya ini erat kaitannya dengan tanggung jawab ya, atau komunikasi. Ya, bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan, bisa juga bentuk komunikasi atau tanggung jawab kamu di karir kamu. Ada semacam kelalaian di sana. Kelalaian dalam bentuk spontanitas yang tidak kamu sadari. Ya, sebenarnya ya, kamu bisa jadi ini dealing dengan energi Queen of Swords sebelumnya. Ini energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah sosok yang sangat tegas, dingin, keras, dan ini sangat mendominasi. Bisa jadi ini adalah kamu, bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu, atasan kamu, atau pasangan kamu ya. Ini sangat tajam juga lidahnya gitu. Keras kalau berbicara gitu ya, kasar gitu ya. Ya, ini erat kaitannya dengan kerjasama ya. Dan sepertinya
bentuk kerjasama ini ada semacam kelalaian di sana, atau bisa jadi kurang memperhatikan sikap komunikasi, kurang peka terhadap situasi. Ya, ada King of Pentacles. Padahal sebenarnya kamu itu adalah sosok leader. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu nih sepertinya adalah seorang leader di sebuah perusahaan atau institusi. Ya, kamu seorang pebisnis bisa juga ya. Ini adalah sosok yang begitu arogan, powerful, ya, memiliki kemampuan untuk mengolah uang, memanfaatkan uang untuk menghasilkan uang gitu ya. Cuman di satu sisi ada sikap arogan. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang dealing dengan kamu ya. Bisa jadi bos kamu. Dan energi ini membuat kamu ngerasa terperangkap, terisolasi. Ya. Bisa juga ini pasangan kamu ya. Kamu ngerasa nggak punya jalan keluar. Ya. Ada kehilangan. Saya nggak ngerti di sini kenapa bisa ada kehilangan dengan munculnya King of Pentacles. Apakah ini pasangan kamu gitu ya? Saya nggak membuat perbedaan gender di sini ya. Walaupun King of Pentacles ini energi maskulin, bisa jadi dimiliki oleh sosok perempuan. Bisa jadi atasan kamu, bisa jadi pasangan kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Page of Pentacles, The Star, yap, ini kehilangan ini. Kehilangan seseorang, bisa jadi pekerjaan juga ya. Lagi stres mikirin itu ya untuk Scorpio, nggak bisa tidur di minggu ini. Dan ya ini hubungan dengan seseorang, bisa jadi ini pasangan kamu ya. Ya. Kamu berharap sih di sini hubungan kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu di sini yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Pengen baikan lagi, gimana caranya supaya kamu dengan si dia ini bisa ketemu lagi, bahas lagi pokok persoalan tadi yang membuat kalian putus kontak, putus hubungan. Bagaimana supaya kedua-duanya ini tercerahkan, bisa ketemu lagi dan diselesaikan pokok permasalahan di sana, ada saling pengertian dan pada akhirnya memperoleh kebahagiaan. Ya, dan tentunya di sini dibutuhkan kerja keras ya. Ya. Cuman di satu sisi saya ngelihat seperti ada kekhawatiran, ini bisa apa enggak. Ya, sepertinya beberapa di antara kalian ini bisa jadi sedang menunggu kabar baik juga ya. Atas hubungan ini, bisa juga menunggu kabar baik untuk karir. Ya, saya ngelihat di sini senantiasa ada the will. Senantiasa ada kesempatan, senantiasa ada rezeki ya. Semesta selalu ngelihat kamu nih. Selalu memberikan pertolongan terhadap kamu. Tapi kamu yang membelenggu diri kamu. Kamu yang udah menutup pikiran kamu terhadap hal-hal yang positif, yang baik untuk diri kamu. Ya. Ada banyak nih tawaran-tawaran yang menantikan kamu. Ibarat kamu itu berada di dalam ruangan, ya kan, tertutup. Kamu yang nutup dari dalam. Padahal di luar itu udah banyak yang nungguin kamu, semacam gitu ya di sini. Nggak mau keluar karena kamu ngerasa nggak tahu, ini bisa jadi ini masalah mental stage ya, masalah trauma ini, trauma belum siap untuk melihat dunia luar atau belum siap melihat
peluang-peluang baru di luar sana gitu. Ya, untuk beberapa di antara kalian yang udah kehilangan pasangan, sepertinya belum siap untuk membuka diri dengan hal-hal baru atau orang-orang baru yang bisa memasuki kehidupan kamu, ya. Ada Knight of Cups di sini ya. Padahal ada ini Knight of Cups. Ada beberapa di antara kamu ini yang membawa kabar baik, yang pengen menjalin hubungan dengan kamu, yang berenergi King of Pentacles. Ya, saya mengira ini King of Pentacles ini adalah seseorang yang memberikan kamu tawaran atau kesempatan atau membuka hubungan yang lebih serius ya, yang menawarkan hubungan yang lebih serius dengan kamu. Tapi kamu sepertinya menutup diri untuk itu ya. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sebelumnya ini saya belajar dulu ini dari yang sebelumnya, kenapa kamu bisa begini ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya ngerasa terblok di sini energinya, trauma itu ditambah gosip-gosip yang kamu dengar dari orang-orang di sekitar kamu ya. Terkhusus bagi kamu yang berada di dunia kerja. Ya, ini yang menambah pikiran negatif atau yang semakin membelenggu, mengisolasi pikiran dan jiwa kamu. Ya, atau mental kamu itu seperti terblok di sini, kejepit keadaannya gitu ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya situasi di tempat pekerjaan itu seperti kejepit gitu. Entahlah kamu ini melakukan kesalahan, kelalaian, bisa jadi ya. Ya, mau nggak mau harus terima konsekuensinya gitu, kehilangan. Tapi saya ngelihat di sini ada tetap ya peluang-peluang baik di minggu ini yang bisa kamu manfaatkan. Asalkan kamu segera keluar dari perangkap pikiran sendiri. Ya, jangan membatasi diri sendiri. Jangan membatasi kemampuan atau peluang-peluang yang menunggu kamu di luar. Ya. Oke, jangan berdiam diri lah gitu ya. Di minggu ini kamu banyak berdiam diri. Oke, untuk light workernya ada energi, healing, freedom, time to decide ya. Ya, kamu butuh ini untuk healing di minggu ini ya, membersihkan diri dari energi-energi negatif, pikiran negatif yang ngerasa terisolasi ya. Tapi untuk Scorpio sendiri sih, karena yang ngerul Scorpio adalah Pluto, memang ketika kamu lagi emosional, kamu lagi sedih, perlu untuk menyendiri ya, untuk isi baterai lagi. Kalau enggak ini bisa sangat rapuh sekali nih. Bisa-bisa kamu menyakiti diri sendiri kan gitu ya. Ya, your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengisi baterai lagi, untuk memperkuat energi kamu lagi, yaitu dengan bermeditasi ya, menyendiri, menjauhkan diri dulu dari keramaian, dari dari keramaian lah ya, terkhusus. Ya, ada freedom. You're free to do what you choose. Ya, kamu memiliki sebenarnya free will itu ada kan gitu ya. Semua orang memiliki free will. Kamu diberikan kebebasan untuk memilih apakah kamu akan berada di ruangan ini. Ya, masuk ke dalam ruangan, kamu tutup pintunya, kamu gak mau keluar-keluar gitu. Atau kamu buka pintunya, kamu keluar. Ketika kamu meluk keluar, kamu akan melihat the word di sana. The word. Ya, the word itu banyak ya kan.
banyak peluang-peluang di luar sana gitu. Oke, time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Iya, buatlah keputusan berdasarkan hasrat hati kamu, keinginan hati kamu untuk kesuksesan di karir atau di asmara itu yang mana gitu. Apakah kamu mau berdiam diri di ruangan ini atau di tempat kamu berjalan di tempat, kan nggak mau kan? Ya pengennya sukses gitu ya. Jangan biarkan rasa frustasi belenggu atau ya ada semacam kesalahan atau kekecewaan bisa kamu yang melakukan atau orang lain yang melakukan itu terhadap kamu. Lantas kamu ambil itu ke dalam diri kamu, masukkan ke dalam hati, terus kamu semakin kamu pikirkan, semakin kamu rapuh ya kan, semakin kamu down. Ya, sekarang fokus untuk bagaimana kamu bisa berpikir jernih dulu ya. Berpikir jernih, berpikir positif mengenai diri sendiri, mengenai kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Oke, untuk Oracle Asmara ada finances and career, express your love, new love. Ya, finances and career, ya bahkan di Oracle Asmara kamu muncul di sini untuk masalah keuangan dan karir ya. Ini sepertinya di minggu ini memang fokusnya ke karir atau finansial. Ya, situasi finansial atau isu-isu finansial ini nih yang menjadi faktor atau basis dari kebahagiaan kamu, cara berpikir kamu, ya, cara kamu memview ya, atau cara pandang kamu terhadap hidup atau kesuksesan semacam gitu yang berkaitan dengan kesuksesan hidup, kebahagiaan, gitu ya. Jadi ketika kamu pekerjaannya stabil, keuangannya stabil, ya ada kebahagiaan di sana, kamu ngerasa secure kan gitu ya. Tapi ketika itu bermasalah, ya ini akan mempengaruhi bidang-bidang yang lain, bahkan untuk asmara gitu ya. Oke, express your love. Ya, untuk kamu yang memiliki pasangan, ya ekspresikan masalah kamu gitu ya terhadap pasangan kamu. Apakah gara-gara pekerjaan, situasi pekerjaan yang membuat membuat kamu nggak bahagia, dan apakah itu menjadi faktor yang membuat hubungan kalian jadi bermasalah ya. Terkadang kan kita punya masalah dari tempat pekerjaan jadi berimbas ke hubungan gitu ya. Jadi untuk beberapa di antara kamu ini juga ada yang kehilangan gitu ya, ada semacam kelalaian, bisa jadi sikap impulsif atau bisa jadi sikap yang terlalu arogan atau tegas, keras ya yang kamu lakukan, atau ini bisa juga vice versa ya, kamu yang diperlakukan begitu sangat keras oleh pasangan kamu, ya ekspresikan itu gitu ya, bicarakan baik-baik. Kan ada orang itu ya punya pasangan walaupun masih keras, kasar, arogan, tapi karena sayang masih pengen tetap sama kan gitu ya. Ya diekspresikan, kasih tahu yang mana yang membuat kamu ngerasa sedih gitu ya, atau ya itu dulu ya kan. Nah, sehabis udah baikan, ya buatlah ekspresi-ekspresi cinta yang romantis gitu ya. Kadang terlalu serius di dalam bekerja gitu ya, bawaannya marah terus atau bawaannya serius terus, itu kan semacam robot gitu, terbawa juga ke hubungan asmara. Nah, di hubungan asmara nggak ada indah-indahnya gitu. Seharusnya justru di hubungan asmara memberikan vitamin supaya bersemangat di karir kan gitu ya.
Jadi tahap awal tadi ya bicarakan baik-baik dulu ya, selebihnya isi dengan hal-hal yang romantis gitu ya, supaya ada semangat yang tumbuh lagi di hubungan ini gitu ya. Dan kalau ada masalah di karir, semangat yang dari asmara tadi membantu kamu semakin powerful untuk menghadapi masalah di karir gitu ya. Ada new love, a new person has stirred your romantic feelings ya. Untuk beberapa di antara kamu ini sepertinya ada seseorang yang hadir di kehidupan kamu ya. Ini adalah energi Pisces dengan Cancer. Ada juga yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ini orangnya di satu sisi tegas ya, bekerja keras ya, pebisnis, tapi dia kadang memiliki arogan tersendiri gitu ya. Nampak seperti arogan gitu ya, tapi dari dalam dia baik nih. Tapi kamu sepertinya masih fokus dengan seseorang yang lain. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kamu buka pintu itu kamu akan melihat banyak nih yang menunggu kamu, banyak yang menawarkan cinta sama kamu. Ya. Jangan fokus terhadap seseorang yang ninggalin kamu di sini. Ya, Scorpio. Wow, ini sedih banget ini sepertinya ya. Ya. Masih berharap sama yang lama ini ya kan, yang berenergi Gemini, Aquarius, Libra ini ya. Kalau ada bisa yang lebih baik, kenapa enggak kan gitu. Ya, sepertinya yang lama ini apa ya, beberapa di antara kamu ini orangnya keras, sangat mendominasi, dingin gitu ya. Jadi kamu salah sikit langsung dikritik habis-habisan. Jadi sedih deh gitu ya, frustasi, ngerasa terjebak juga ini di hubungan ini gitu. Mau keluar ya nggak bisa. Seperti udah ada ikatan ini, pernikahan gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang single parent, udah single gitu ya. Gak punya pasangan. Ada ini pasangan yang hadir ke kamu, tapi kamu yang menutup diri dari orang-orang baru ini. Masih fokus ini sepertinya dengan orang lama. Bisa jadi kamu ini masih fokus dengan keluarga, dengan karir ya. Ya, saya kalau membaca ini untuk semua status ya, nggak ada perbedaan mau dia single parent, atau dia masih pasangan. Karena di setiap readingan saya jelaskan di sana kalau lagi single gimana, yang pasangan gimana gitu. Jadi saya mohon untuk Scorpio ya ditontonlah video ini dari awal hingga akhir gitu. Jadi biar dapat dia di sana semua informasinya gitu ya. Ya, karena saya juga nggak bisa ngejamin ini kan 100% masuk ke kamu secara personal. Kamu juga harus belajar energi kamu, memilah-milah apa yang saya katakan, mana yang cocok, mana yang enggak gitu ya. Kamu juga perlu nih belajar mengenai energi kamu. Karena yang tahu kamu itu sebenarnya adalah kamu. Apa yang kita lihat di sini adalah prediksi ke depan. Kalau saya ngelihat prediksi ke depan, kamu itu selalu banyak nih tawaran-tawaran terhadap kamu ya. Banyak ini memberikan tawaran cinta, tawaran pekerjaan, tawaran project, tawaran keberhasilan. Banyak seperti yang saya katakan tadi, the word. Tinggal kamu pilih-pilih yang mana. Pilih gitu ya. Seperti yang jualan kan, kamu tinggal beli. Kamu mau beli yang mana gitu. Kamu bisa dan kamu memiliki akses ke situ gitu. Kamu aja yang nggak mau buka pintu, nggak buka hati, nggak buka pikiran gitu ya, masih kejebak dengan energi lama ya.
Itu aja buat Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk Scorpio. Ya, tetap semangat buat Scorpio, jangan mau dirundung masalah, berpikir yang positif, yaitu ya, selalu ada jalan keluar. Dan ya, yang pastinya evaluasi diri lah gitu ya. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan, walaupun menyakitkan, terkadang kehilangan itu menyakitkan gitu. Tapi justru hal yang menyakitkan ini mengajarkan kita itu semakin strong, kuat gitu ya. Anak kecil kalau dia jatuh terus dibantuin, ini anak nggak akan mandiri, nggak akan strong, jadi cengeng gitu ya. Kalau dia jatuh udah biarin aja dia bangkit sendiri kan gitu ya. Jadi dia bisa mandiri atau independen. Nah itu ilustrasi semacam gitu untuk Scorpio. Tetap semangat untuk Scorpio, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan ya, semoga kalian di minggu ini berbahagia ya. Sampai jumpa Scorpio. Bye bye.